Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Azwardi, NIM 120210147 dari program studi Teknik Sipil. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas besar PKS 2, yaitu tentang membuat program tentang berkaitan dengan pembelajaran fisika, kimia, dan biologi serta matematika. Kali ini saya akan menjelaskan tentang program fisika yang saya buat. Baiklah, di sini saya akan memperkenalkan flowchartnya terlebih dahulu, dimana di sini kita pertama menggunakan integer, setelah itu output, dan di sini saya menggunakan perulungan while, dimana pilihan tidak boleh dengan min 1. Jika selain dari itu, maka program akan berjalan dan kita disuruh input pilihan rumus yang akan kita pakai. Apabila kita memilih pilihan 1, maka akan berlanjut program pada rumus yang pertama. Sedangkan pilihan kedua kita pilih akan mendapatkan rumus, yaitu mencari beda potensial, dimana program akan berjalan sampai selesai. Di sini juga kita menggunakan perulangan for. Apabila pilihan ketiga kita pilih, maka akan jalan program ketiga, yaitu mencari nilai hambatan. Dan selain dari pilihan 1, 2, 3 dan min 1, maka akan keluar output maaf, pilihan Anda tidak tersedia. Selanjutnya kita beralih kepada program C++ nya, dimana kita pertama mengintegerkan atau kita pakai itu float, mendeklarasikan pilihan N, I, V, dan R, dimana kita juga menggunakan array. Yang pertama kita cout dulu seperti tampilan ini, dimana akan keluar seperti tampilan seperti ini berupa menu pilihan rumus. Setelah itu kita menggunakan perulangan while dan akan keluar cout, yaitu pilihan rumus yang akan kita gunakan dan kita pilih. Di sini kita juga menggunakan percabangan if, dimana kita apabila memilih pilihan 1, maka data yang akan dicari itu nilai harus. Dan kita juga menggunakan for. Di sini pada if kedua kita jika milih pilihan kedua, maka program yang akan berjalan itu menghitung beda potensial dari listrik. Dan sedangkan kita menggunakan pilihan ketiga, maka program yang akan berjalan itu menghitung nilai hambatan. Dan jika selain dari pilihan tersebut, maka akan keluar cout, yaitu maaf, pilihan Anda tidak tersedia. Jadi bila kita run, maka program akan seperti ini, dimana kita memilih pilihan rumus yang kita gunakan. Misalnya kita ingin menggunakan nilai arus, kita pilih 1, masukkan data yang akan kita cari, misalnya 2 data, akan keluar seperti pilihan menghitung arus ke 1. Jadi kita isi data pada potensial, misalnya terserah kita isi, maka akan keluar nilai arus dan akan beralih kepada data yang kedua. Kita isi kembali. Setelah 2 kali, karena kita memilih jumlah data 2, maka program selesai. Jika kita ingin mengulangi, enter, maka akan keluar cout lagi, yaitu disuruh milih rumus lagi. Selanjutnya kita beralih kepada program kedua, yaitu materi kimia.
yang sebelumnya itu materi fisika, dimana kita menggunakan kode program yang sama, cuma kita hanya menggunakan dua percabangan, yaitu yang if pertama kita menggunakan pilihan 1, sedangkan yang kedua itu pilihan kedua yaitu mencari fraksi mol zat berlarut. Sedangkan pada pilihan 1 kita mencari fraksi mol zat terlarut. Kode programnya hampir sama dengan sebelumnya, dimana apabila kita menggunakan pilihan 1 maka program akan jalan berlanjut, sedangkan kita menggunakan pilihan kedua maka program yang akan jalan itu mencari fraksi mol zat terlarut. Jika selain dari pilihan kedua tadi maka akan keluar output itu maaf, pilihan Anda tidak ada di menu. Selanjutnya kita beralih kepada program C++ yang kedua, yaitu program mencari menghitung fraksi mol yang berkaitan dengan pembelajaran kimia, dimana kita deklarasikan menggunakan float terlebih dahulu, yaitu float pilihan seperti gambar layar di atas. Di sini kita menggunakan percabangan if dan for. Yang pertama kita menghitung fraksi mol zat terlarut, dimana kita menggunakan rumus ini, dan sedangkan pilihan kedua yaitu menghitung fraksi mol zat terlarut. Dan jika kita jalankan programnya maka akan tampil pilihan menu rumus yang akan kita gunakan. Misalnya kita ingin menggunakan rumus nomor 1, kita ingin mencari data misalnya 1 aja, maka akan keluar output itu menghitung fraksi mol zat terlarut yang pertama, dimana kita disuruh untuk mengisi nilai NT, yaitu mol terlarutnya, jumlah mol terlarut misalnya kita isi aja 9,5 terusnya 3, maka akan keluar nilai dari fraksi zat terlarutnya itu 0,7 mol. Karena kita hanya mencari jumlah datanya 1, maka program tidak berlanjut. Jika ingin berlanjut tekan enter, maka disuruh keluar output pilih rumus yang akan kita gunakan. Apabila kita menggunakan rumus memasukkan angka selain dari 1 dan 2, maka misalnya 5, maka akan keluar output maaf, pilihan Anda tidak ada di menu. Sekian dari video saya kali ini. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.